Permisi Mbak, saya mau cari HP Apple kegigit versi terbaru ya, yang warnanya ungu, ada nggak Mbak? Iya, ada Mas. Nomor handphone saya juga ada kalau Mas mau. Mau sekalian nggak? Jarang-jarang loh Mas saya ngasih nomor saya. Mbak ini bercandanya bisa aja. Saya beli HP-nya aja Mbak, ada nggak Mbak HP-nya? Ada Mas, sebentar ya, saya ambilin dulu. Ini Mas, HP keluaran terbarunya. Baru keluar beberapa hari lalu. Silahkan dicek dulu. Nah, ini yang saya cari. Akhirnya saya ketemu juga. Untung aja di toko ini masih ada. Ulala, hari ini aku cantik banget. Pasti bakalan banyak yang datang nih karena kepincut sama kecantikan aku. Gak sia-sia aku kemarin pergi ke salon perawatan tubuh dan muka. Ya meskipun harus menguras kantong, aku jadi harus berhemat bulan ini. Tapi gak apa-apa, yang penting aku terlihat cantik. Jangan ngaca mulu, itu muka juga nggak bakalan hilang kali. Ingat, kita itu di sini buat kerja, bukan buat ngaca. Kamu tuh kenapa sih? Masih pagi udah marah-marah. Pagi-pagi tuh senyum, bukan marah-marah. Dih, siapa yang marah-marah? Aku cuma ngingetin ya. Nanti kalau bos tahu dimarahin kamu. Dih, tuh orang gak bisa apa ya, sehari aja gak usah marah-marah gitu. Iya, mukanya kan emang jutek, gak bisa senyum. Pantas aja pelanggan pada lari kalau dia yang layanin. Dasar cewek jutek. Selamat datang di toko Sipira. Semua jenis handphone dan teman-temannya ada. Mau dari zaman purbakala sampai zaman Gen Alpha, semua tersedia. Di sini ada beberapa produk yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang murah di kantong. Saya mau tanya soal earphone merek Samsung yang kualitasnya lebih bagus, warna hitam atau warna putih. Untuk kualitas sama aja Mbak, cuma beda warna aja. Masnya mau nanya apa? Saya hanya mengantar istri saya Mbak, tidak bertanya apa-apa. Mbak, jangan genit-genit sama suami saya ya. Kamu ke saya jutek banget, giliran ke suami saya ramah. Gimana sih? Perasaan Mbak aja kali, orang saya ramah kok ke semua orang. Jadi gimana Mbak, mau beli earphone-nya? Kebetulan kita ada versi terbaru warna ungu. Harganya 225.000. Kualitasnya bagus, suaranya jernih. Mahal banget Mbak, ada garansinya nggak? Itu karena ini keluaran terbaru Mbak, dan kualitasnya juga bagus. Jadi wajar kalau harganya segitu. Menurut saya untuk harga segitu nggak mahal kok Mbak, jika dibandingkan dengan merek yang lain. Ya sudah, saya ambil yang ini. Sayang, kamu yang bayar ya. Sebentar ya, saya bungkus dulu. Ini Mbak earphone-nya. Ini Mbak uangnya. Terima kasih Mas, ini nota pembayarannya ya. Jaga matanya Mbak, jangan genit-genit. Kamu cuma SPG di sini. Duh, capek banget sih kerja dari pagi sampai jam segini. Kalau bukan karena butuh duit, malas juga kerja. Kapan ya jadi orang kaya? Enak kali ya, nggak perlu capek-capek kerja. Kalaupun capek, penghasilan pasti banyak banget. Duh, mana lapar lagi. Hana, kok kamu dari tadi diem aja sih? Pusing aku dengerin keluhan kamu terus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Lapak Pisang Patrick. Semua rasa ada, kecuali rasa yang udah hilang. Hahaha. Mas, kalau muncul tuh jangan tiba-tiba kayak gitu. Saya kaget. Ini lapak pisang. Iya Mbak, ini Lapak Pisang. Kita di sini jualan pisang goreng. Ada beberapa topping, rasa yang bisa dipilih Mbak. Ini penjual kenapa gini banget ya? Mas, ini beneran jualan pisang kan? Tapi kok saya lihat di gambarnya kenapa bentuknya bintang? Terus kenapa namanya pisang Patrick? Oh gini Mbak, pisangnya bentuk pisang karena Patrick kan bintang Mbak. Itu loh Patrick temennya SpongeBob. Huhuhu. Saya pikir Patrick itu nama pemiliknya, makanya dinamain pisang Patrick. Dia kok aneh banget ya. Aku keganggu sama bandonya. Saya mau pisang gorengnya yang original 1 porsi aja ya. Kamu mau beli nggak Hana? 1 porsi aja Mas. Oke, sebentar ya, saya siapkan pesanannya. Ini Mbak pisangnya, 1 porsinya 30.000. Saya coba dulu ya Mas. Aduh, panas-panas. Pisangnya panas banget. Lidah saya rasanya kayak kebakar. Hati-hati Mbak, itu kan baru diangkat dari penggorengan. Harusnya sebelum makan itu ditiup dulu Mbak. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Nih uangnya. Makasih ya Mas. Sebelum berangkat kerja, aku harus siram dulu bunga-bunganya biar nggak layu. Duh, gara-gara makan pisang goreng kemarin, lidahku sakit banget sampai sekarang. Gini banget ya punya tetangga kerjanya itu SPG. Tapi genit banget tiap ada pembeli laki-laki masa suka digodain. Bukan cuma itu aja, dia juga sering godain suami orang. Ih, parah banget sih. Kalau kayak gini kan kita nggak nyaman. Males banget gitu tetangga kayak gitu. Meresahkan. Kemarin adik saya aja yang laki-laki digodain sama dia, biar dia ada tumpangan buat berangkat kerja. Aduh, kalau kayak gini terus mending lapor nggak sih ke Pak RT kalau warga di sini tuh ada yang suka godain, ganggu.
Mbak, masih pagi udah gosip aja. Bukannya beresin rumah, malah ngomongin orang. Gak ada kerjaan apa? Saya kasih tahu ya Mbak, saya itu gak ngegodain siapapun. Merekanya aja yang tergoda sama kecantikan saya. Percaya diri sekali kamu. Kamu cantik juga karena make up, padahal aslinya biasa aja. Kamu itu juga nggak tahu diri, udah genit sama suami orang, gak nyadar lagi. Saya kan udah bilang kalau saya itu nggak ngegodain orang. Hei, kamu jangan main fisik ya. Udah sukanya genitin cowok, sekarang malah main fisik. Kasar banget jadi perempuan. Halah, gitu doang jatuh. Dasar lemah. Ih, awas ya kamu. Aku sumpahin kamu mendapatkan karma, biar kamu nggak genit-genit lagi. Udah, jangan main sumpah-sumpah gitu. Aku yakin kok suatu saat dia bakalan kena karma. Jadi nggak perlu disumpahin. Malu diliatin orang. Udah, kita pulang aja yuk. Duh, kok lidah aku masih sakit ya? Kenapa nggak bisa sembuh sih? Ada pembeli. Permisi Mbak, saya mau cari HP Apple kegigit versi terbaru ya. Yang warnanya ungu ada nggak Mbak? Iya, ada Mas. Nomor handphone saya juga ada kalau Mas mau. Mau sekalian nggak? Jarang-jarang loh Mas saya ngasih nomor saya. Hahaha, Mbak ini bercandanya bisa aja. Saya beli HP-nya aja Mbak. Ada nggak Mbak HP-nya? Ada Mas, sebentar ya, saya ambilin dulu. Ini Mas, HP keluaran terbarunya. Baru keluar beberapa hari lalu. Silahkan dicek dulu. Nah, ini yang saya cari. Akhirnya saya ketemu juga. Untung aja di toko ini masih ada. Kayaknya itu emang takdir deh Mas. Takdir kalau Mas emang harus ke toko ini buat ketemu saya. Jangan genit-genit sama suami saya. Dia udah punya istri Mbak, saya istrinya. Kamu ini ngapain sih datang ke toko ini? Aku kan udah bilang jangan datang ke toko ini. Lihat kan, kamu jadi digodain. Tapi sayang, aku udah cari ke toko lain. HP yang aku mau itu nggak ada. Cuma di sini aja yang ada. Mbak, jangan marah-marah. Suaminya nggak bakalan saya culik kok Mbak. Bener tuh kata suaminya. Di toko lain itu emang belum menyediakan HP versi terbaru yang Masnya mau. Cuma di toko ini aja, semuanya lengkap. Diam ya kamu. Saya nggak ngomong sama kamu. Kalau gitu, cepat Mas, bayar HP-nya. Iya, harganya berapa Mbak? 10 juta aja Mas. Saya pakai kartu aja ya Mbak. Ini Mbak kartunya. Sebentar ya. Ini kartunya Mas, ini HP-nya. Stok pembeliannya ada di dalam tote bag-nya ya Mas. Makasih Mbak. Ayo, cepet pergi Mas. Tiara, aku kan udah beberapa kali bilang sama kamu, jangan suka godain pelanggan. Tuh lihat, kamu jadi ditegur kan sama istrinya. Hana, aku ngelakuin ini biar banyak yang beli. Tuh buktinya, dia aja beli HP yang gak ditawarin. Padahal kan harga aslinya 8 juta. Hahaha, 2 jutanya bisa aku selipin deh. Tiara, terserah deh. Kamu mau gimana pun caranya biar banyak yang beli, tapi nggak bersikap genit juga. Takutnya nanti toko kita malah dicap jelek. Aduh, udah deh, kamu itu jangan kebanyakan ngomong. Pusing aku dengernya. Tiap hari pulang kerja jam segini. Mas yang tadi siang beli HP Apple digigit di toko ya? Wah, kebetulan banget ketemu di sini. Iya Mbak. Wah, ternyata Mbaknya masih ingat saya. Ya ingat dong Mas. Masa sama cowok ganteng kayak Mas saya lupa sih. Mas mau kemana sendirian gini? Istrinya nggak diajak? Saya mau ke rumah teman saya Mbak. Tuh di depan. Istri saya di rumah. Kamu habis pulang kerja ya? Kok nggak naik angkutan umum aja sih biar cepet? Daripada jalan capek loh. Saya udah biasa jalan kaki Mas. Lagian kalau jalan kaki bisa pakai jalan alternatif, jadi lebih cepet pulangnya. Kalau naik angkutan umum harus muter ke rumah sayanya. Oh, bagus ya. Kayaknya izin mau ke rumah temen, tapi ini malah berduaan sama SPG genit. Aduh sakit Sarah. Ayo pulang, gak usah izin mau ke rumah teman segala. Dan kamu, jangan genit-genit sama suami saya ya. Saya bisa bilang ke bos kamu. Serem banget sih tuh istrinya. Aduh, perutku lapar. Untung ada warteg. Aku makan di sana dulu deh sebelum pulang. Bu, saya mau pesen nasinya. Sebelum makan, kamu mau dengar suara saya nyanyi nggak, Mbak? Gak usah Bu, nanti aja. Saya mau makan dulu, udah lapar soalnya. Nasi sama ayam goreng aja ya Bu. Yakin, Mbak? Gak mau dengar saya nyanyi? Saya juara nyanyi sedesa loh, Mbak. Nih, Mbak denger ya. Untungnya ku tak pilih menyerah. Saya nggak jadi beli deh Bu, lain kali aja. Permisi. Dia pasti kagum sama suaraku. Sampai minder gitu. Suaraku ternyata bagus juga ya. Untungnya. Kalau HP yang merek boba ada garansinya nggak, Mbak? Soalnya kemarin adik saya beli di toko sebelah, ternyata gak ada garansinya. Saya mau yang ada garansinya.
Ada mbak, setiap versi punya garansi yang berbeda-beda. Kalau yang keluaran terbaru garansinya 1 tahun. Mbak mau versi yang mana? Mbak, kenapa sih setiap saya tanya mukanya jutek gitu? Mbak responnya malah kayak gitu. Gak niat jualan ya? Enggak kok mbak, maaf kalau mbak merasa seperti itu. Udahlah, saya beli di tempat lain aja. Di sini saya nggak dihargai. Kalau emang gak jadi beli, bilang aja. Dari tadi cuma nanya-nanya doang. Gak tahu apa, aku tuh capek ngejelasin. Permisi mbak. Buju Guneng, kaget, bencong lu. Ih, jahat banget bilang saya bencong. Saya mau nanya mbak. Kamu itu bikin saya kaget tahu. Mau nanya apa? Jangan nanya yang macem-macem ya. Dengan kekuatan bulan, aku ingin membeli HP Apple digigit gorila versi terbaru warna pink. Gak ada HP merek itu. Cari aja di toko lain. Di sini aku gak jual merek yang kayak gitu. Sana pergi. Idih, jahat sekali dirimu mengusirku. Perempuan penjaga toko, kamu tidak boleh bersikap seperti itu ya. Pembeli adalah raja. Kamu harusnya melayani pembeli dengan benar. Giliran ke cowok aja, kamu genit-genit. Raja mana yang datang pakai baju kayak gitu? Lagian saya genit juga bukan ke kamu. Hei, jaga mulut kamu ya. Ngelempar musuh pakai granit. Granit meledak, musuh langsung koma. Jadi perempuan jangan suka genit, nanti kena karma. Iya, dengan kekuatan bulan, karma akan datang pada kamu. Bener-bener orang aneh itu. Apa-apaan coba? Ada Mas Ganteng. Permisi mbak, apa mbak lihat dompet warna merah yang jatuh? Soalnya dompet saya hilang mbak. Saya nggak lihat mas. Saya lihatnya mas-mas yang ganteng. Kok badannya tiba-tiba jadi berotot gitu ya? Kalau gitu saya permisi mbak. Mau kemana mas? Di sini dulu aja. Kami ada promo HP baru loh mas. HP Apple digigit versi terbaru. Kameranya lebih jernih dari versi sebelumnya. Ada garansinya juga mas. Nanti saja deh mbak, saya permisi ya. Ih, kok langsung pergi sih? Loh, sejak kapan badan aku berotot begini? Perasaan aku nggak punya otot deh. Badan aku kok jadi kayak cowok. Selama ini kan aku perawatan muka sama tubuh, bukan nge-gym. Gak mungkin tiba-tiba badanku berotot gini kan? Tunggu sebentar, aku ingat kata-kata orang aneh tadi pagi di toko. Tapi nggak mungkin kalau ini semua karma. Mungkin emang badanku aja yang membesar. Ya ampun, ini anak. Ibu dari tadi manggil-manggil kamu. Ini malah tiduran aja. Punya kuping tuh dipakai, Tiara. Bu, aku itu baru aja pulang kerja. Aku capek, mau istirahat. Makanya gak dengar panggilan ibu. Badan aku lemes, Bu. Pengen tidur. Kebiasaan kamu itu. Bentar. Itu badan kamu kenapa jadi keker gitu? Kamu olahraga ya? Kapan olahraganya? Kamu kan kaum rebahan. Aku juga gak tahu Bu. Tiba-tiba aja badan aku kayak gini. Padahal sebelumnya gak kayak gini. Hah? Kok bisa? Gak mungkin kalau badan tiba-tiba berotot gitu kalau gak olahraga. Kamu selama ini kerja banyak angkat beban kali. Emangnya kerja kamu tuh ngapain aja sih? Aku cuma promosiin dan jual barang aja Bu. Gak ada aku angkat-angkat barang. Kalau angkat barang kan ada orang lain. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting badan kamu sehat. Ibu tadinya minta tolong beliin saus, tapi karena kamu lagi capek, biar ibu aja yang beli. Kamu istirahat aja. Gimana mbak, iPad yang saya maksud ada gak? Soalnya saya butuh banget buat saya kerja. Kemarin yang saya cari-cari di mall gak ada yang sesuai sama yang aku mau. Ada dong mas. Mas tenang aja. Di toko sini ada banyak iPad dari berbagai versi. iPad pilihan mas itu memang jarang dijual. Selain mahal, memang karena barangnya juga import. Untung aja mas cari kesini. Semua yang mas butuhin ada di sini. Mas butuh yang lain juga nggak? Kalau gitu mana iPadnya mbak? Saya... Udah berapa kali aku bilang jangan beli di sini. Kamu itu ya seneng banget sih beli di sini. Kenapa? Biar bisa digenitin ya sama SPG di sini. Ih, ibu-ibu ini ganggu aja sih. Mbak, kenapa badannya jadi tambah gede? Ih, kok jadi ngeri gitu sih? Wah, ini sih azab buat kamu karena kamu udah genitin suami saya. Tahu rasa kamu. Sarah, jangan ngomong kayak gitu dong. Kasihan dia. Tapi aku jadi geli liatnya. Badannya berotot banget. Otot aku aja nggak sebesar itu. Badan aku kenapa jadi tambah gede gini? Kenapa tiba-tiba gini? Badanku kenapa? Sarah, kita pergi aja yuk. Aku bener-bener geli liatnya. Kayaknya bener deh kata kamu tadi, ini aja. Gak usah ngomong gitu kamu. Kamu juga tadi seneng digenitin sama dia. Seharusnya kamu juga kena azab. Ih, jahat banget sih kamu. Kenapa tubuhku jadi seperti ini? Tubuhku jadi kayak laki-laki. Ini nggak mungkin. Atau jangan-jangan apa benar yang dibilang sama orang aneh yang pakai baju Sailor Moon itu? Aku nggak bisa kayak gini. Orang-orang pada ngeliatin aku. Mendingan aku pulang aja deh. Kenapa
kenapa tubuh aku jadi kayak gini? Orang-orang menatapku seperti orang yang aneh, tapi aku memang aneh. Badanku tiba-tiba jadi berotot kayak gini. Aku bahkan geli menatap tanganku yang seperti laki-laki kayak gini. Nah, permisa, ini adalah perempuan yang selama ini kita cari. Dia adalah perempuan berotot yang selama ini hilang. Maksud Anda apa? Memangnya saya hilang kemana? Jangan asal bicara ya. Ini juga ngapain bawa kamera segala? Kamu itu perempuan berotot yang selama ini menghilang. Kamu Rara kan? Rara, kemana saja kamu? Kenapa kamu menghilang? Selama ini keluarga kamu mencarimu. Dasar orang gila. Nama saya itu Tiara, bukan Rara. Lagian saya itu nggak kenal sama kamu. Terus ngapain juga keluarga saya nyariin saya? Orang kita ketemu tiap hari kok. Kamu itu salah orang. Udah sana pergi-pergi. Oh, maaf pemirsa, ternyata kita salah sasaran. Baiklah, kita akan mencari perempuan berotot lainnya. Kenapa dunia ini semakin aneh sih? Lagian siapa itu Rara? Kenal aja enggak. Aku udah pusing gara-gara badan aku tiba-tiba berotot kayak laki-laki. Sekarang malah disangka perempuan hilang. Pusing banget kepalaku. Terlalu banyak kejadian aneh. Selama ini saya sudah tahu kelakuan kamu, Tiara. Kamu ini sering menggoda laki-laki yang mengunjungi toko ini kan? Sedangkan kamu memperlakukan pengunjung perempuan dengan berbeda. Apa maksud kamu? Berapa kali saya bilang, perlakukan pelanggan itu dengan adil. Maafkan saya, Pak. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya tidak akan menggoda pengunjung laki-laki lagi. Saya akan bersikap adil kepada semua pengunjung. Kamu tidak perlu berjanji seperti itu, karena detik ini juga kamu saya pecat. Pak, tolong jangan pecat saya. Saya janji saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Ini bukan soal kesalahan kamu saja, tapi juga badan kamu. Lihat tubuh kamu, semua berotot seperti laki-laki. Saya tidak mau memperkerjakan perempuan tapi seperti laki-laki kayak kamu. Orang-orang pasti akan berpikir berbeda, kecuali kamu bekerja di tempat gym. Pak, saya mohon jangan pecat saya. Kalau Bapak pecat saya, nanti saya kerja di mana? Saya tidak peduli. Sekarang keluar kamu dari toko ini. Ibu, badanku kenapa jadi kayak gini, Bu? Aku nggak mau punya badan kayak gini. Gara-gara badanku kayak gini, aku jadi dipecat dari pekerjaanku. Sabar, Nak. Mungkin ini sudah teguran dari Allah. Mungkin karena selama ini kamu sudah berbuat salah. Memangnya selama ini kamu berbuat apa, Nak? Sebenarnya selama ini aku menjadi SPG. Aku sering bersikap genit kepada pelanggan laki-laki, Bu. Tapi aku melakukan itu semua biar tokonya rame. Astagfirullah, Nak. Kenapa kamu bersikap kayak gitu? Bersikap genit ke siapapun itu nggak baik, kecuali kalau kamu udah punya suami. Tapi kalau laki-laki lain, apalagi ke suami orang, itu nggak baik, Nak. Iya, Bu, aku menyesal. Mungkin gara-gara itu badanku jadi seperti ini. Bertobatlah kepada Allah, Nak. Minta ampun atas semua perbuatan kamu. Maafin aku ya, Bu. Ibu pasti malu punya anak kayak aku. Maaf ya, Bu. Ibu pasti diomongin terus kan sama tetangga. Ibu gak pernah malu punya anak kayak kamu. Kalau tetangga ngomongin ya biarin aja. Itu urusan mereka. Sudah, jangan nangis. Tuh kan bener si Tiara itu sekarang kena ajab. Dia kena karma. Badannya sekarang berotot kayak laki-laki. Terus nih ya, dia juga dipecat dari pekerjaannya. Iya, tadi pagi aku melihat badannya berotot kayak laki-laki. Kok ngelihatnya kayak gimana gitu? Dulu badannya bagus, sekarang malah berotot kayak laki-laki. Itulah namanya azab. Siapa suruh jadi orang suka genit-genit ke cowok? Apalagi cowok yang udah punya pasangan. Biarin deh, dia terima karmanya. Sekarang aja dia dijauhin sama orang-orang. Jadi kasihan sama ibunya. Iya, kasihan sama ibunya. Udah ngebesarin anaknya susah-susah. Mana single parents lagi. Anaknya bikin malu. Bener apa yang diomongin mereka. Ini semua azab buat aku karena suka genit ke pelanggan laki-laki. Aku menyesal. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Sekarang aku harus hidup dengan tubuh seperti ini. Meskipun banyak orang yang menghina aku, tapi aku harus tetap melanjutkan hidup.